Tim kuasa hukum JB dan BS meminta Kapolri mencopot Kapolres dari jabatannya karena dinilai tidak becus bekerja dan diragukan akan kredibilitasnya. Selain nilai tidak menghargai sesama penegak hukum, tegas Manotar pada sejumlah wartawan. Kata Manotar, karena status JP dan BS hingga saat ini belum jelas sebagai tersangka, pengacara Manotar Tampu Bolon dan tim mendatangi Polres Toba Kabupaten Toba Sumatera Utara, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 di Narumanda. Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrayana SIK tidak bersedia menemui mereka tanpa alasan yang jelas walaupun sebelumnya sudah berjanji bertemu sehabis makan siang. Namun Kapolres tidak kunjung datang walaupun tim pengacara menunggu lama. Pengacara Jubelem Panjaitan, Manotar Tampu Bolon dan tim mempertanyakan kejelasan perkara Jubelem Panjaitan dan Berto Sinaga yang sudah ditahan 90 hari. Penahanan JP dan BS selama 90 hari merupakan kewenangan penyidik Polres Toba. Namun dasar penetapan tersangka hingga saat ini tidak bisa dibuktikan penyidik hingga pihak Kejaksaan Negeri Bali G mengembalikan berkas tersangka. Termasuk istrinya. Nah, kita nggak tahu ini teman-teman penyidik mau cari bukti apa lagi nih sampai 90 hari. 90 hari, apa sih nggak bisa dilakukan 90, mereka punya kewenangan kok 90 hari. Luar biasa Polres Toba ini. Demikian. Sudah diotopsi, tapi sampai sekarang juga keluarga korban dan juga tersangka ini belum bisa melihat hasil otopsi tersebut, gitu. Dan hal yang sangat menarik yang perlu kita garis bawahi adalah ada beberapa saksi yang harusnya saksi memberatkan yang dihadirkan oleh penyidik, satu pun ya, supaya dicatat, satu pun tidak ada yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat penganiayaan. Mereka sudah bikin surat pernyataan di atas materai. Saksi yang memberatkan yang dipanggil ini, kita sudah lengkap semua. Kita bikin mereka supaya keterangannya tidak berubah-berubah, kita suruh bikin surat pernyataan. Artinya apa? Kasus ini memang dipaksakan menurut kami, dugaan kami, gitu. Semua saksi loh, bahkan saksi yang kami dengar informasinya dari saudara kandung korban sendiri, mereka sudah mengakui bahwa korban ini minum racun. Termasuk istrinya. Nah, kita nggak tahu ini teman-teman penyidik mau cari bukti apa lagi nih sampai 90 hari. 90 hari, apa sih nggak bisa dilakukan 90, mereka punya kewenangan kok 90 hari. Luar biasa Polres Toba ini. Demikian. Sudah tidak menghormati penegak hukum, karena kami juga penegak hukum seperti dia. Tidak perlu lama-lama dia di sini, tolong didengar di Mabes Polri, Kapolri pindahkan aja nih Kapolres ini. Ya, nggak ada becusnya nih. Kredibilitasnya harus disangsikan ini. Disangsikan kredibilitasnya. Jadi kami minta, saya selaku tim PH-nya Jubleum dan Berto, kami minta ini tolong digeser aja, jangan ditoba lagi. Ya, kalau seperti ini caranya bagaimana? Ya, kami minta ini sekali lagi Kapolres dicari aja tempatnya yang lain selain di Polres Toba. Mungkin di sana dia cocok, di sini nggak cocok kalau menurut kami. Itu aja, makasih. Kemudian juga tim daripada Joshua Huta Barat, Pak, yang bernama Nelson Simanjuntak melaporkan ke 8 penyidik Polres Toba ini ke Bid Propam Mabes Polri. Bagaimana Pak kelanjutannya, tanggapan daripada laporan Pak pengacara sendiri? Untuk laporan kami di Divisi Propam Polri, karena Pak Nelson itu salah satu anggota tim PH-nya Jubeleum dan Berto, sudah diterima dengan baik dan kami juga sudah bicara dengan Karwasidik di Mabes Polri. Mereka menjanjikan bahwasannya perkara ini akan digelar ulang di sana. Ya, memang harus digelar ulang karena kami sudah tidak percaya sama sekali proses yang dilakukan oleh Polres Toba, khususnya unit Pidum yang dibawahi oleh Zulkifli. Kami tidak percaya sama sekali. Ya. Kami tidak percaya sama sekali proses yang mereka lakukan. Makanya kami minta ke Mabes Polri agar ini digelar ulang di Mabes Polri. Ya. Yang paling penting di sini, kami sangat tidak yakin bahwasanya penyidik-penyidik di sini sudah mengantongi alat bukti bagaimana tersangka ini melakukan penganiayaan sesuai dengan pasal yang disangkakan. Kalau itu sudah ada, kami tantang unit Pidum ketemu di pengadilan. Lengkapi berkas itu, kita lihat di sana, benar nggak anda penyidik di unit Pidum itu benar-benar menyidik perkara ini sesuai dengan KUHAP. Benar-benar nggak mereka memiliki alat bukti khususnya yang digunakan oleh 2 tersangka untuk menganiaya korban. Karena apa?
ada informasi kami dapat bahwasanya korban itu kepalanya bocor. Mungkinkah membocori kepala seseorang pakai tangan? Nah, untuk itu kami tantang penyidiknya sekarang cari itu alat yang digunakan oleh kedua tersangka ini melakukan penganiayaan kepada korban, ya. Tanpa itu jangan harap itu bisa lengkap berkasnya, ya. Tak mungkin bisa lengkap berkasnya karena penyidik harus menjelaskan bagaimana kedua tersangka ini melakukan penganiayaan, pakai apa dan bagaimana caranya, Dan siapa ya. saksinya? Dan siapa saksinya. Karena saksi yang kami sudah interogasi, sudah kami panggil semua, yang seharusnya jadi saksi memberatkan kepada kedua tersangka, ternyata seluruh saksi itu justru meringankan tersangka. Artinya tidak ada saksi-saksi yang memberatkan tersangka ini berdua, ya. Jangan bohong penyidik itu, nggak usah bohongi dirinya lah, ya. Begitu aja. Baik Pak,